Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kumpulan hadis-hadis dan juga asar-asar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam masalah adab dan akhlak. Dan kita berada pada pembahasan bab yang ke-135, bab husnul khuluq, sampai pada hadis 273. Baik, silakan dibaca terlebih dulu hadis 273. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Dalam sebagian riwayat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk perbaikan akhlak, mencakup memperbaiki akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Demikian pula menyempurnakan akhlak yang baik agar menjadi lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan masalah akhlak, sehingga dengan itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, terkait dengan bab kita husnul khuluq, maka jelas memiliki hubungan yang sangat kuat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di antaranya untuk memperbaiki akhlak atau menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan pentingnya akhlak di dalam agama Islam. Dan pembahasan tentang akhlak tentu pembahasan yang sangat luas, khususnya akhlak yang mulia, yang mencakup banyak hal, dari kejujuran di dalam berbicara, menepati janji, tersenyum, bersabar, santun, menahan lisan, berkata yang baik, dan lain sebagainya.
Dan yang paling berakhlak mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan beliaulah orang yang pertama menjadi contoh dalam akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Taib, hadis ini hadis yang sangat familiar, insyaallah sudah sering kita dengar. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-274. Silakan. Taib. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bersabda, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan dari dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Ma lam yakun isman, selama tidak dosa. Fa idza kana isman kana ab'adan nasi min, kalau itu dosa maka beliau orang yang paling jauh darinya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dendam untuk dirinya, maksudnya membela diri, ya, marah untuk membela dirinya. Illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala, kecuali apabila kehormatan Allah dilanggar. Fayantaqimu lillahi azza wajal, maka beliau marah karena Allah azza wajal. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memilih yang paling mudah ini termasuk di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dipastikan akhlak yang paling mulia. Yang paling mulia. Demikian pula bersabar, menahan diri, tidak dendam. Ini juga termasuk di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkaitan dengan diri pribadi beliau sendiri. Maka orang yang memiliki sifat santun ataupun penyabar, tidak dendam, maka ia telah memiliki akhlak yang mulia. Namun dikecualikan apabila ada kehormatan Allah yang dilanggar. Maka Nabi SAW orang yang marah. Kalau ada kehormatan Allah yang dilanggar, maka beliau orang yang paling marah. Adapun kita sebagai umatnya, maka tentu tidak hanya kehormatan Allah saja yang dilanggar lalu kita marah, tapi ketika kehormatan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilanggar, kita boleh marah, bahkan kita wajib marah karena Allah dan Rasulnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW diberi pilihan. Dijelaskan oleh para ulama, ada kemungkinan atau ini mengandung makna
pilihan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau pilihan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah pilihan antara beliau dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang mereka telah tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka bisa mengambil satu dari dua pilihan, membayar jizyah, membayar pajak, atau berperang. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah. Kalau seandainya beliau diberi pilihan, ya. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi SAW, terserah kalian umat Islam, apakah kalian mau memerangi kita atau kalian mau memungut jizyah dari kita. Maka Nabi SAW akan memilih yang paling mudah, ya, yaitu membayar jizyah tanpa perlu pertumpahan darah. Nah, selama tidak mengandung dosa. Nah, kalau ada pilihan lain yang ditawarkan oleh orang-orang kafir tapi ternyata mengandung dosa, maka Nabi SAW tidak akan mengambilnya, jauh dari dosa. Seperti dahulu Nabi SAW diberi pilihan oleh orang-orang kafir Quraisy, pilih harta, kekuasaan, ya, atau wanita. Syaratnya satu, hentikan dakwah, jangan berdakwah. Kalau mau menjadi pemimpin akan diangkat menjadi pemimpin kota Mekah. Kalau mau harta akan dikumpulkan harta yang melimpah untuk beliau. Kalau mau wanita yang paling cantik akan disediakan untuk beliau. Syaratnya tidak berdakwah. Maka di sini ada dua pilihan, dakwah atau meraih kenikmatan duniawi. Kalau kita pertimbangkan mana yang paling mudah, dakwah atau mendapatkan kenikmatan duniawi, yang paling mudah, yang paling ringan, ya tentu mendapatkan kenikmatan duniawi. Ya, tidak perlu repot-repot menyampaikan dakwah, tidak perlu repot-repot membacakan ayat, tidak perlu repot-repot mendatangi orang-orang untuk masuk Islam. Harta sudah mengalir, mau apapun diberi oleh orang-orang Quraisy. Namun ini mengandung dosa karena Allah perintahkan beliau untuk berdakwah, menyampaikan kepada umat, memberikan yaitu petunjuk ke jalan yang benar. Maka kalau pilihannya itu ada unsur dosa, maka Nabi SAW tidak memilihnya, jauh dari hal tersebut. Ya. Nah, jadi pilihan jangan antara yang halal dan haram, tetapi sama-sama halal. Nah, disitulah kita boleh atau dianjurkan memilih yang paling mudah. Ya, dianjurkan untuk memilih yang paling mudah atau memudahkan orang. Mana yang orang lain merasa lebih mudah sehingga kita tidak membebani mereka. Ya. Nah, ini diantara akhlak mulia, memudahkan atau mengambil pilihan yang mudah. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga terdapat yaitu anjuran untuk memaafkan, ya, memiliki sifat lemah lembut dan menanggung gangguan. Ya, menanggung gangguan apabila kita mendapatkan gangguan, maka kita dianjurkan untuk bersabar, memaafkan dan menahan diri, ya,
di dalam merasakan gangguan tersebut, kecuali apabila yang diganggu itu adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk berdiri membela agama Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, dan kita lihat Nabi SAW sungguh memiliki kesempurnaan akhlak di dalam masalah ini. Aisyah mengatakan, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Tidak pernah Rasulullah SAW itu dendam terkait dengan dirinya. Kalau diri beliau yang diganggu, diri beliau yang dihina, diri beliau yang disakiti, maka beliau tidak ambil pusing. Beliau memaafkan orang lain. Kalau diri beliau yang dihina. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah, beliau dituduh dengan tujuan macam-macam. Dikatakan penyair yang gila, dikatakan kahin, tukang sihir, ya, dikatakan pendongeng. Itu adalah celaan-celaan yang keji kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak membalas celaan mereka dengan celaan, tidak membalas hinaan mereka dengan hinaan. Ya. Dan pada akhirnya Nabi SAW memaafkan mereka, tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas. Demikian pula di antara kisah masyhur, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah, sedang sholat tiba-tiba diletakkan kotoran di tubuh beliau. Ya, ketika sujud, sampai-sampai putri beliau Fatimah merasa iba kepada ayahnya, betapa berat ya beban yang ditanggung ayahnya. Tapi Nabi SAW tidak dendam. Tidak dendam. Dan di antara kisah yang luar biasa adalah ketika Nabi SAW menjumpai paman beliau yang sangat disayangi, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia di perang Uhud. Perbuatan keji dari istrinya Abu Sufyan, memakan memutilasi jasadnya, kemudian memakan organ tubuhnya. Ya. Itu sebelum masuk Islam. Namun setelah masuk Islam, Nabi SAW mungkin secara personal memiliki hati yang kesal, ya, ini yang membunuh pamanku. Tapi karena dia sekarang sudah masuk Islam, menjadi bagian dari kaum muslimin, maka beliau tidak dendam. Beliau tidak dendam. Ya, beliau memaafkan. Bahkan beliau menjawab pertanyaan atau memberikan solusi dari keluhannya. Apa keluhannya? Istrinya Abu Sufyan ini pernah, ini di antara hadis yang masyhur ini, di antara hadis yang masyhur tentang hak seorang istri, tentang hak seorang istri. Itu Nabi SAW didatangi oleh istri Abu Sufyan, lalu mengatakan bahwa suamiku Abu Sufyan itu orang yang pelit. Ya, Abu Sufyan itu orang yang pelit. Dia tidak memberikan aku nafkah kecuali apabila aku mengambilnya secara diam-diam. Tahu hadisnya? Ya. Hadis Hindun bintu Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan. Maka Nabi SAW memberikan arahan, ambil apa yang kau butuhkan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Ya, jadi boleh seorang istri mengambil harta suami dengan cara yang baik apabila suami tidak memberinya nafkah padahal mampu. Ya, padahal mampu.
Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan yang memakan organ tubuh pamannya sendiri, kemudian bertemu di lain kesempatan dalam keadaan menjadi seorang muslimah, mengeluhkan permasalahan rumah tangganya. Nabi tetap profesional. Ya, beliau tidak sedikit pun menyindir. Kamu dulu ya memakan organ pamanku, betapa kejamnya kamu. Sekarang kamu mau tanya masalah agama. Tidak ada. Itu keluar dari lisan Nabi SAW. Ya, meskipun di dalam hati beliau mungkin ada sesuatu, tetapi beliau secara profesional ya menjadi seorang ulama, menjadi seorang qadhi, memberikan keputusan, memberikan arahan, ya, yang dengan begitu Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Ya. Nah, jadi Nabi SAW orang yang paling tidak pernah dendam kalau dirinya diganggu. Akan tetapi kalau kehormatan Allah yang diganggu, maka Nabi SAW orang yang paling dendam, paling marah. Jangankan hal yang besar, hal yang sepele pun Nabi SAW marah kalau sampai ada larangan-larangan Allah yang dilanggar. Jadi yang dimaksud kehormatan Allah ya mungkin menghina Allah, na'udzubillah min dzalik, menghina agama Allah, atau yaitu terjerumus di dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah Nabi SAW yang murka ketika melihat ada gambar di rumahnya. Ketika ada gambar di rumahnya. Nah, ini bentuk dendamnya Nabi SAW apabila larangan Allah itu dilanggar. Karena Allah lah yang maha menciptakan bentuk makhluknya. Maka al-musawwir, orang yang menggambar, akan mendapat ancaman asyaddul azab, azab yang pedih, karena dia berusaha untuk menyaingi ciptaan Allah. Nah, di situ letak marahnya Nabi SAW. Hanya Allah yang maha menciptakan dan yang maha mencetak bentuk makhluknya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang melukis atau menggambar berusaha menandingi ciptaan Allah. Maka ini ada kehormatan Allah yang dilanggar. Ya, sehingga Nabi marah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-275. Silakan. Taib. Hadis 275, athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagikan
pada kalian akhlak kalian sebagaimana Allah bagikan di antara kalian rizki kalian. Wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Wa la yu'til imana illa man yuhib. Namun Allah tidaklah memberikan keimanan kecuali pada orang yang Ia cintai. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu, maka siapa yang kikir dengan hartanya sehingga tidak mau berinfak, wa khafal aduwa an yujahidahu, atau orang yang takut bertemu dengan musuh lalu berjihad, berperang melawannya, aw habal laila an yukabidahu, atau takut dengan malam, tidak suka dengan malam karena akan membuatnya susah. Fal yukthir min qawli la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka hendaknya orang semacam ini memperbanyak bacaan la ilaha illallah walhamdulillah, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak sebagaimana rizki. Allah membagikan rizki kepada hamba-hambanya itu berbeda-beda. Ada yang Allah berikan banyak, ada yang Allah berikan sedikit. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia mendapatkan rezeki dengan cara yang haram meskipun Allah tidak suka. Dan ada yang Allah tetapkan mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah meskipun sedikit. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-32 misalkan, tentang pembagian rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32 Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Yang artinya, kami telah membagi di antara kalian ma'isyatahum, ma'isyah kalian, penghasilan kalian, kebutuhan hidup kalian, ya, harta kalian. Kami telah bagikan harta kalian fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, ya. Dan kami tinggikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain beberapa derajat, agar satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Kalau semuanya itu dijadikan sebagai pedagang yang kaya raya, lalu siapa yang beli? Kalau semuanya dijadikan sebagai guru, lalu siapa yang dididik? Ya, kalau semuanya dijadikan sebagai seorang atasan, seorang pimpinan, lalu siapa yang menjadi bawahannya? Siapa yang menjadi anak buahnya? Kalau semua Allah jadikan pemimpin suatu daerah, pemimpin negeri, pemimpin kota, lalu siapa yang menjadi rakyatnya? Siapa yang menjadi warganya? Maka Allah Subhanahu wa taala telah bagikan di antara manusia ma'isyatahum, ma'isyah mereka, yaitu ke harta mereka atau kebutuhan kehidupan mereka. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam hadis ini terdapat pelajaran sebagaimana Allah itu menyeru seseorang, atau ketika seseorang itu berdoa
untuk mendapatkan rezeki yang baik, maka sepatutnya ia pun berdoa untuk mendapatkan taufik dari Allah agar berakhlak yang baik. Ya. Jadi ini diantara faedah hadis yang bisa kita ambil. Kalau Allah membagikan akhlak sama seperti Allah membagikan rezeki, maka kita butuh berdoa untuk perbaikan akhlak kita. Sebagaimana kita berdoa untuk perbaikan rezeki kita. Kita berdoa kepada Allah agar diberi rezeki yang halalan thayyibah. Bahkan terkadang kita meminta kepada Allah rezeki yang banyak. Ya, apakah tidak boleh? Boleh. Ya. Boleh. Bahkan di antara doa yang masyhur ketika meminum air Zam-Zam, apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu rizki yang luas, wa syifaan min kulli da', dan kesembuhan dari seluruh penyakit. Nah, jadi kita memohon kepada Allah rizki yang barokah, yang banyak, yang bermanfaat. Demikian pula seharusnya kita meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Ya, dan Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, misalkan doa ketika bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan baik yaitu bentukku, penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku, jadikanlah baik akhlakku. Ya. Nah, jadi kalau kita berdoa untuk rezeki yang melimpah, maka jangan lupa berdoa pula untuk mendapatkan akhlak yang mulia, karena sama-sama pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Memberikan harta. Nah, ini membagi rizki. Kepada siapa? Kepada yang Allah cintai, orang yang Allah cintai, dan kepada orang yang Allah benci. Yaitu Allah tidak cintai. Ya. Siapakah mereka? Yang jelas Allah memberikan harta kepada yang Allah cintai, ya mereka orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul. Ya, di antara Nabi Sulaiman, Allah berikan harta yang melimpah. Ya, Allah berikan harta kepada orang yang dicintainya, seorang nabi. Demikian pula di antara sahabat, misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah dijamin masuk surga, ya, diberikan harta yang melimpah. Maka ini tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada yang dicintainya. Karena Utsman salah satu calon penghuni surga yang dipastikan dari hadis yang sahih. Ya. Namun Allah juga memberikan harta kepada orang yang dibenci, seperti orang-orang kafir. Allah berikan harta yang melimpah kepada Fir'aun, padahal Fir'aun kafir. Allah berikan harta yang melimpah kepada Haman, padahal Haman kafir. Allah memberikan harta yang melimpah kepada orang-orang yang zalim, para raja, penguasa yang zalim, padahal mereka itu ahli maksiat. Dan Allah tidak mencintai perbuatan maksiat dan pelaku maksiat. Ya. Nah, ketetapan Allah memberikan rezeki kepada siapapun makhluknya, ya, sampai pun burung itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mencintai burung? Apakah ada dalil Allah itu mencintai burung? Ya, apakah ada dalil Allah itu mencintai hewan tertentu? Ya, di satu sisi hewan tersebut adalah hewan yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
untuk seekor burung dijadikan sebagai perumpamaan di dalam upaya mencari rizki. Ya, dengan apa? Tawakal. Kata Nabi SAW, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian mendapatkan rizki seperti burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Kalau tawakal. Ya. Nah, orang-orang kafir tentu mereka orang-orang yang tidak bertawakal. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka orang-orang yang mungkin saja zalim, sehingga tidak mengindahkan halal dan haram di dalam mencari rizki. Tapi Allah tetap kasih, ya. Dan inilah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat ke-20. Allah berfirman, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Semua, ya, kata Allah SWT, kami berikan, kami limpahkan pada mereka dan mereka pemberian dari Tuhanmu. Wa kana ata'u rabbika mahdzura, dan wa makana, dan tidaklah pemberian dari Tuhanmu itu mahdzura, terhalangi, ai mamnu'a. Kalau Allah sudah menetapkan rezeki bagi seorang hamba, meskipun dia kafir, ya rezeki itu akan sampai kepada dirinya. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki seorang hamba mendapatkan rezeki meskipun dia seorang mukmin, maka rezeki itu tidak akan sampai ke tangannya. Ya. Nah ini. Maka rezeki itu pemberian Allah kepada siapapun. Tidak ada keistimewaan seseorang mendapatkan rezeki lebih banyak dari yang lain secara zatnya. Dia lebih mulia kenapa? Karena hartanya, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar kemuliaan itu dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya. Oleh karena itu, jangan sampai seseorang tertipu, silau ketika melihat ahli maksiat mendapatkan dunia. Maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Ya, itu adalah istidraj. Adapun keimanan, ini hal yang berbeda. Kalau keimanan itu pilihan, Allah memberikan keimanan kepada hamba-hamba pilihannya yang Allah cintai saja yang mendapatkan keimanan. Dan contoh yang jelas dalam hal ini adalah mereka para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh, yang mereka memiliki keimanan, ya. Dan itulah orang yang Allah cintai. Jadi iman itu hal yang spesial. Adapun harta bukan hal yang spesial, karena semua dapat, cuman jatahnya beda-beda. Adapun iman spesial, karena enggak semuanya dapat. Dan yang dapat pun juga berbeda-beda tingkat keimanannya, tergantung amal salehnya, tergantung pengorbanannya. Ya. Namun sangat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan kita lebih memilih pemberian yang tidak spesial, ya, dibandingkan dengan pemberian yang spesial tadi. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena keimanan itu hal yang spesial, hanya orang-orang khusus saja yang mendapatkannya, maka sudah sepatutnya kita berharap, memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas keimanan. Jangan sampai Allah cabut keimanan di
diri kita. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah perbaikan agama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, karena agamalah yang menjadi perisai bagi segala urusanku. Demikian pula Nabi SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, wahai Allah yang maha menganugerahkan iman, tetapkanlah iman ada pada diriku. Jangan kau cabut keimanan dari diriku sekejap mata pun. Itu baru kita memilih pilihan yang istimewa. Karena enggak semua orang dapat. Hanya hamba-hamba Allah pilihan saja. Taib, kemudian barang siapa faman dhanna bil mal. Dhanna itu maknanya adalah bakhil. Siapa yang bakhil, pelit terhadap hartanya, an yunfiqahu, sehingga dia tidak menginfakkannya di jalan-jalan kebaikan. Perhatikan, yang dimaksud dengan dhanna di sini adalah menahan harta dari berinfak atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita menahan harta untuk tidak boros, untuk tidak diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka bukan termasuk pembahasan kita. Ya, kita nggak keluar uang sepeser pun hari ini karena memang tidak ada kebutuhan. Ya, ada yang minta-minta tetapi ternyata dia ini hanya sekedar penipu. Ya, dia ini sebenarnya orang yang memiliki kecukupan, cuman menjadi profesinya meminta-minta. Maka kita tahan uang kita, sehingga hari ini anggaplah kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Nah, ini hal yang apa? Hal yang biasa. Ya. Nah, ini. Taib, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang tidak berinfak, bakhil terhadap hartanya. Kemudian yang kedua, orang yang takut al-adu, khafa al-adu. Ya, takut kepada musuh, an yujahidahu, kalau nanti dia berjihad. Kalau bahasa simpelnya, orang yang malas perang. Malas perang karena nanti dia akan dihadapkan pada kehilangan nyawa. Ada potensi kehilangan nyawa. Demikian pula orang yang takut, ya, di malam hari ia akan terganggu. Apa maknanya? Dia benci dengan sholat malam. Jadi dia merasa sholat malam ini menjadikan dirinya tidak bisa tidur yang enak. Ya. Wahabal laila an yukabidahu. Dia tidak suka dengan malam hari. Dia tidak suka dengan malam hari. Ia merasa cemas kalau datang malam, karena akan menyusahkannya dengan disyariatkannya sholat malam. Ya. Nah, orang-orang semacam ini hendaknya memperbanyak bacaan zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Ibnu Mas'ud ini sekali lagi memberikan arahan kepada kita, akhlak yang mulia itu diminta, kecuali memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada hambanya akhlak yang mulia tanpa diminta, sebagaimana rizki. Ada yang Allah jadikan rizki hambanya itu banyak tanpa ada usaha yang optimal. Tiba-tiba saja
diberikan kemudahan mencari rizki. Tiba-tiba saja Allah buka lebar-lebar pintu rizkinya kepada hamba tersebut, sehingga tidak perlu dia repot-repot berdoa, tidak perlu dia repot-repot banting tulang. Ya cukup apa istilahnya ya, hanya sekedarnya saja ya, rizki datang kepada dirinya. Nah demikian dengan akhlak, ada kalanya orang itu sudah diberikan akhlak mulia dari Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa perlu berusaha. Nah, ini anugerah yang sangat luar biasa. Namun ada kalanya orang itu memiliki akhlak mulia dengan berusaha, dengan cara belajar, melatih diri. Yang dulunya pemarah sekarang mulai belajar untuk menahan marah. Yang dulunya suka berkata kotor sekarang begitu menjaga tutur katanya. Yang dulu nggak pernah senyum terlihat, yaitu raut wajah yang menjengkelkan, tapi sekarang wajahnya berseri-seri ketika bertemu dengan temannya. Ini berarti ada apa? Upaya, ada usaha ya. Nah jadi Allah SWT memberikan akhlak yang mulia, ada kalanya secara langsung kepada siapa yang Allah kehendaki, namun ada kalanya karena usaha dan doa dari orang tersebut ya. Nah jadi ini diantara zikir yang dianjurkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menghilangkan hal-hal yang tadi kita sebutkan ya. Kikir, ya medit, ya pelit, kemudian takut berjihad, kemudian cemas kalau datang malam karena sholat malam akan membuatnya kesusahan ya. Taib, bacanya la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab sakhawatun nafsi ya, bab ke-136 ya, sakhawatun nafsi. Sakhawah itu maknanya adalah dermawan ya, atau bermakna kemurahan hati, hati yang murah ya. Taib, hadis ke-276, silakan dibaca. Taib. Hadis ke-276 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal ghina an kathratil aradi, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya arad, yaitu harta dunia, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kekayaan yang hakiki, yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Itu jiwanya merasa cukup, merasa kaya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sakhawatun nafsi, kemurahan atau kedermawanan. Apa hubungannya dengan hadis kita? Orang yang kaya sesungguhnya itu bukan orang yang kaya harta, tetapi kaya hati, kaya jiwa. Nah hubungannya insya Allah jelas. Orang yang jiwanya kaya, maka dia akan memiliki kemurahan hati, mudah memberi, mudah membantu ya, tidak menahan harta apabila ada saudaranya yang membutuhkan. Jadi hatinya pemurah. Demikian pula mungkin memaafkan kesalahan ya, karena dia sudah merasa apa? Kaya, jiwanya kaya ya.
Sedangkan orang yang hanya kaya dari segi harta tetapi jiwanya miskin, maka jauh dari sifat pemurah. Dia akan menjadi orang yang perhitungan, menilai segala sesuatu dengan nominal, dengan harta. Ini kalau saya beri, nanti saya kehilangan uang sekian, nyarinya ini butuh sekian hari, butuh sekian waktu, ya, dan belum tentu kembali. Nah, ini saya kasih enggak ya? Enggak dikasih. Akhirnya seperti itu, ya. Padahal punya harta, kaya secara harta, tetapi tidak kaya secara hati. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Ibnu Battal tentang hadis ini, hadis yang sering kita baca juga ini, ya. Hadis yang sangat-sangat terkenal. Beliau mengatakan makna hadis laisa haqiqatul ghina kasratal mal. Bukanlah hakikat kekayaan sesungguhnya itu banyaknya harta. Lianna katsiran mimman wassa'allahu alaihi fil mal la yuqni bima utiya atau la yaqna bima utiya. Karena kebanyakan orang yang Allah lapangkan hartanya, Allah beri keluasan pada hartanya, maka dia kebanyakannya la yaqna bima utiya, tidak qanaah, tidak neriman, tidak merasa cukup dari apa yang telah diberikan. Ya, secara kebutuhan sudah tercukupi, sudah terpenuhi secara kebutuhan. Maka harusnya apa? Qanaah, cukup. Namun, ya, karena dia itu merasa belum kaya, makanya ingin selalu memperbanyak harta, ya, memperbanyak harta, menimbun harta. Fahuwa yajtahidu fil izdiyadi wala yubali min aina yati. Maka orang semacam ini, orang yang banyak harta tetapi tidak kaya hati, ya, dia akan berusaha untuk memperbanyak, menambah hartanya dan tidak peduli dari mana datangnya. Ini juga penting. Di antara ciri orang yang kaya harta tapi bukan kaya hati, itu enggak peduli dari mana ia dapatkan hartanya. Ya. Kenapa enggak peduli? Karena faka'annahu faqirun li syiddati hirsi. Karena seakan-akan dia itu orang fakir. Karena apa? Saking antusiasnya, saking semangatnya mencari apa? Rezeki. Masih kurang saya ini. Akhirnya apa? Ya, kerja keras enggak henti-henti. Ya. Dan biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang membutuhkan. Karena apa? Kalau orang sudah cukup, ya stop. Kalau orang sudah cukup, ya stop. Wis cukup. Nah, sekarang kita gunakan waktu kita, tenaga kita untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Kalau harta, ya dapat sekian, kerja sudah cukup lah. Kerjanya sudah bisa mencukupi kebutuhan, bahkan bisa nabung, sudah cukup lah ini. Nah, ini Allah berikan kekayaan hati. Ya, meskipun ada kalanya juga kaya harta. Ya. Orang kaya harta itu belum tentu kaya hati, tetapi belum tentu juga tidak kaya hati. Artinya tidak semua orang kaya itu ambisius. Tidak semua orang kaya harta itu merasa fakir, merasa miskin. Yang merasa miskin itu siapa? Yang merasa nggak cukup sehingga dia terus mencari meskipun sudah melebihi kebutuhannya. Ini masih kurang. Ya. Loh kan kamu sudah kerja. Iya, tapi masih kurang ini. Akhirnya apa? Nambah lagi usaha.
Nah, terus kapan kamu istirahatnya? Ya nanti kalau sudah punya kekayaan sebesar 2 gunung, ya Uhud misalkan. Nanti ketika sudah dapat 2 gunung, masih kurang ini, kurang 1 gunung, ya. Itulah sifat manusia. Kalau dikejar-kejar terus, ya nggak akan ada habisnya. Nah, berarti dia dalam kondisi fakir terus. Kan begitu. Ya, faka'annahu faqirun li syiddati hirsi, kata Imam Ibnu Battal. Maka orang yang mengejar-ngejar harta terus merasa tidak pernah cukup, dia itu seperti orang fakir. Yang orang fakir itu apa? Ya cari harta untuk mencukupi kebutuhan. Ya. Wa innama haqiqatul ghinan nafs. Maka sesungguhnya hakikat kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Wa huwa man istaghna bima utiya, yaitu orang yang merasa cukup dengan apa yang didapatkan. Wa qana'a bihi wa radiya. Lalu dia qanaah, ya sama makna istaghna dan qanaah kurang lebih sama, ya. Dia merasa cukup dan ridha. Walam yahris 'alal isdiyad, dan tidak ambisi untuk menambah hartanya. Wala ala hafid talabi, dan juga tidak merengek ketika meminta-minta. Faka'annahu ghaniyun, maka seakan-akan dia ini orang yang kaya. Kalau sudah sudah nyantai gitu ya. Nyantai dalam artian sudah enggak ambisi mencari harta, sehingga dia banyak waktu luang ya untuk untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk bersama keluarga. Maka orang akan melihat iki wis sugih ta, kok nyantai men uripmu, kan gitu ya. Padahal ya bukan kaya harta, tapi karena dia merasa cukup. Ya. Tapi orang yang ambisi dalam mencari rizki, mencari harta, siang malam enggak ingat waktu dan lain sebagainya, seakan-akan orang ini masih miskin. Kenapa? Karena nyari harta enggak selesai-selesai. Kayaknya kebutuhannya belum tercukupi deh. Ya. Kan biasanya orang seperti itu, kalau ada target yang harus dipenuhi, ada kebutuhan yang mendesak, misalkan bayar utang, ya, maka dia banting tulang. Untuk apa membayar utang? Ya memang wajar. Ya, tapi ketika seorang sudah punya harta masih seperti itu, ya seakan-akan kamu punya utang, nah kok kerja sampai seperti ini, padahal tidak punya. Ya, berarti di situ dia mirip orang yang fakir. Dia mirip orang yang fakir. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan harta itu tidaklah dinilai secara zatnya. Orang baik itu hartanya banyak, orang tidak baik hartanya sedikit. Tidak seperti itu. Dan ini kembali kepada tadi, harta itu pemberian Allah yang diberikan kepada siapapun. Rizki diberikan Allah kepada siapapun. Allah iman hanya kepada orang pilihan yang dicintai. Maka baiknya harta seseorang itu tidak dilihat dari zatnya, dari jumlahnya. Bahkan sesuai dengan apa yang terkait. Ya. Kalau orang yang memiliki harta itu memanfaatkan hartanya di dalam kebaikan, maka harta itu adalah harta yang baik. Ya. Tapi kalau harta itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu harta yang tidak baik. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang memiliki harta yang banyak namun ia tidak memanfaatkannya di jalan kebaikan, bahkan sampai pada taraf meninggalkan kewajibannya. Contoh yang sederhana, punya harta tetapi tidak menafkahi keluarga. Ini kita nggak bahas orang yang nggak punya harta. Ini punya harta tapi tidak menafkahi keluarga.
sudah mencapai nisab, dimiliki selama 1 tahun tapi tidak dikeluarkan apa? Zakatnya. Ya. Ada orang yang butuh dalam kondisi terdesak tetapi dia tahan uangnya karena khawatir kalau saya bantu orang nanti uang berkurang. Saya nyarinya susah-susah, enak sekali orang datang mau minjem, misalnya seperti itu. Ya. Maka pada hakikatnya orang ini adalah orang yang fakir. Orang yang fakir ya secara apa? Makna. Meskipun harta itu ada di genggamannya. Karena apa? Karena ia tidak bisa mengambil manfaat dari harta yang ia miliki di dunia maupun di akhirat. Ya. Bahkan harta yang ia tahan itu justru akan menjadi petaka baginya. Bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala pada orang yang tidak membayar zakat? Ya, yaitu Allah akan memanaskan ya hartanya. Harta yang disimpan yang tidak dikeluarkan haknya, kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya tidak ditunaikan, maka akan menjadi petaka baginya. Harta itu akan dipanaskan lalu akan digosokkan ke punggungnya. Lalu Allah katakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian timbun untuk diri kalian. Maka semakin banyak harta yang ditimbun, maka semakin pedih pula siksaannya. Hartanya lebih banyak yang dipanaskan dan lebih banyak yang digosokkan di punggungnya. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi kekayaan yang hakiki itu ada di dalam jiwa. Kita tidak memungkiri dalam suatu kondisi ini kita butuh mengumpulkan harta karena ada sebagian kebaikan-kebaikan yang hanya bisa dicapai dengan harta atau kebaikan-kebaikan yang normalnya ya bisa didapatkan dengan harta. Ya. Seperti sebentar lagi berkurban. Ini kalau kita nggak punya tabungan, nggak punya simpanan, nggak punya ancang-ancang, ya dari mana kita bisa berkurban? Demikian pula kaum muslimin yang saat ini melaksanakan ibadah haji, berangkat ke tanah suci. Kalau mereka nggak nabung, ya, loh kalau mereka dibayari gimana? Ya tetap aja kan ada yang bayari tetap punya uang, ya kan? Tetap punya uang. Ya, jadi tetap ada usaha untuk menyimpan uang, usaha untuk memperbanyak harta. Namun bukan untuk foya-foya, bukan untuk hal yang tidak bermanfaat, tapi semata-mata untuk kebaikan. Nah kalau semacam ini enggak masalah, tidak menjadi masalah. Ya, apakah orang semacam ini dikatakan orang yang tidak kaya hatinya? Ya tidak, karena dia meskipun katakanlah bekerja keras untuk menambah harta dengan harapan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan yang membutuhkan harta, namun tetap dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya sholatnya tetap 5 waktu, puasa tetap dijalankan. Jadi nggak ada yang dikorbankan dari agamanya. Berbeda dengan orang tadi yang dia fokusnya pokoknya nambah. Harta tidak boleh berkurang, ya. Jangankan dipakai untuk infak, sedekah, kebaikan. Dipakai untuk dirinya saja pelit. Ya kalau bisa makan cuma 5.000 ya 5.000 aja. Misalkan nih, meskipun dia hartanya banyak, anaknya dikasih makan apa adanya dengan pertimbangan ini masih susah, zamannya susah, tapi omset tokonya sehari jutaan. Karena dia fokus pada nambah sehingga dia meminimalisir pengeluaran. Nah, jangankan untuk kebutuhan
yang itu manfaat dunia akhirat, untuk kebutuhan yang wajib untuk keluarganya saja kadang-kadang naudzubillah. Adapun kaum muslimin yang mengumpulkan harta seperti tadi untuk kebaikan ya, untuk kurban, begitu terkumpul akhirnya kan habis. Tapi ini tujuannya ya untuk dihabiskan di jalan kebaikan. Ya. Mengumpulkan uang selama 5 tahun, 3 tahun untuk apa? Untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh. Ya, apa yang telah dikumpulkan selama 3 tahun akhirnya ludes dalam sekejap. Tapi itu memang tujuannya untuk dihabiskan di jalan Allah SWT. Nah, sedangkan orang yang kaya harta tetapi tidak kaya hati, ya, berkurang sedikit saja sudah mengeluh, apalagi berkurang banyak. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi kekayaan itu ada di dalam hati, merasa cukup, qanaah atas apa yang Allah berikan. Ini sama seperti orang yang kaya. Ya seperti yang kita lihat, orang yang tidak banyak mengejar dunia, hidupnya tenang, itu kita akan nyeletuk, wis sugih balik wong iki kok gak lapo-lapo, misalnya ya. Dan sebaliknya orang yang ambisius, orang yang banting tulang tidak kenal waktu, kita akan nyeletuk, orang ini kayaknya masih punya tanggungan, kok segitunya ya nyari harta. Jangan-jangan dia masih kekurangan, kok segitunya dia mengorbankan waktu dan lain sebagainya untuk mencari harta. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini sampai pada hadis ke-276. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, hadis ke-277 biidznillah. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.